Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat yang luar biasa atas kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis yang mulia ini untuk saling bertaaruf, bertukar pikiran mengenai konsep-konsep yang akan nanti kita bahas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua adalah umat-umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Para asatidz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan berdiskusi dalam satu tema besar ya, yang sesuai dengan kesepakatan. Temanya adalah Islam sebagai konsep rahmatan lil alamin yang menyelamatkan manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Betul ya Ustaz ya? Tema itu ya. Kemudian nanti akan berdiskusi ada dua tim dari YPM At-Tauhid ya. Ada Kiai Rafi'i Muhari, kemudian ada Pak Sugriono yang ikut menemani. Kemudian dari tim asatid ini, kalau boleh disebut nama perwakilan apa ini Ustaz nih? Majelis Ta'lim Mahabbah. Oke. Dari Majelis Ta'lim Mahabbah yaitu Al-Mukarram Ustaz Abdul Fattah Syamsuddin, kemudian Ustaz Sofyan Al-Jawi, kemudian satu lagi Ustaz Haryadi bersama Pak Ustaz Taufik juga ikut mendampingi. Nah, saya untuk sesi awal ini sebelum kita mulai sama-sama kita bermohon kepada Allah dalam satu kalimat basmalah yang kita mintakan semoga dari awal sampai akhir acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita buka majelis kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para asatidz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan dulu terlebih dahulu ya untuk awal dari pihak Majelis Ta'lim Mahabbah memperkenalkan diri, kemudian karena ide tema ini adalah dari antum sekalian, mungkin bisa diceritakan kenapa memilih tema ini sebagai bahan diskusi kita untuk latar belakang diskusi kita nanti ke depannya. Silakan pada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi jidni ilman fa'ni bima 'allamtani warzuqni ilman fa'ani. Para hamba Allah, alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah kami bisa bersilaturahim ke sini, satu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu takdir Allah bahwa kita bisa berjumpa di bulan Syawal ini tanpa rencana, namun kontak-kontak santai. Alhamdulillah kami dengan senang hati untuk datang belajar di sini,
karena para guru-guru kami di sini dan kami harus banyak belajar. Karena dengan mukadimah tadi kami mengutip sebuah surat di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah jadikan seorang laki-laki, seorang perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Dan orang yang paling mulia sisi Allah orang yang paling takwa. Nama saya Abdul Fattah Samsudin. Alhamdulillah anak 7. Pendidikan di Tasikmalaya Pondok Pesantren At-Taufik. Kiai saya namanya Aan Saifuddin, alumni Cipasung. Saya berada di kampus salah satu sekolah tinggi agama Islam Tasikmalaya. Saya berada di Fakultas Syariah. Sekarang kami membangun satu majelis untuk diskusi kecil, majelis Ta'lim Mahabbah di Bekasi tempatnya. Kami dengan senang hati dikontrol Pak Taufikullah. Ya bismillah, ayo kita bareng-bareng. Biar kita kalau bicara waktu semuanya terikat waktu. Namun panggilan iman, panggilan silaturahim, kita tinggalkan semua aktivitas individu. Kita berjumpa saudara kita di Yogyakarta, di Gunung Kidul lagi. Senang kita, alhamdulillah. Saya dibesarkan di satu pulau yang kecil, di Pulau Pantar, Alor, NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya keluar dari situ setelah tamat sanawiyah. Saya berangkat untuk menuntut ilmu di Pulau Jawa, khusus Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena TPRI itu masuknya di kampung itu TPRI di Bandung. Jadi kami itu perkembangan pondok di Jawa Barat. Bila kami diberangkat ke sini, disekolahkan oleh para kiai, alhamdulillah. Dengan izin Allah, semua daun saya bisa makan Pak, Jawa Barat, kecuali daun dendela, daun telinga, daun pintu nggak makan saya. Saya alhamdulillah saya senang dengan silaturahmi di sini. Ya itulah ta'aruf singkat dari saya. Bisa juga dilanjutkan ta'aruf tapi yang lain. Kenapa bawa tema itu? Ya bismillah, itu tema yang sangat bagus. Bahwa Islam ini kan rahmat, apa yang didiskusikan, karena kitab kita sama, yang terakhir Al-Quran, Nabi kita terakhir juga Nabi Muhammad SAW, kiblat kita sama, apa yang dibahas lagi? Oke, silaturahim saja udah, ta'aruf ya selesai. Masalah perbincangannya kan nanti akan kita apa yang kita harus bahas. Maka satu lingkaran dengan kiblat yang sama itu, dengan kitab yang sama, Nabi yang terakhir Nabi yang sama, ya kita silaturahim dengan panggilan di ta'aruf tadi, kami kenalkan diri. Kedua adalah salawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir membawa risalah dari langit untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Maka beliau berpesan, barang siapa yang ingin selamat di dunia akhirat mengamalkan dua kitab, yakni Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, itulah hudal linnas di sini, petunjuk bagi manusia Al-Quran itu. Ya kami hanya lihat Ustadz di TV, di YouTube. Alhamdulillah saya bertemu dengan penada bertatap muka di sini. Ya dengan alasan satu kegembiraan, kebanggaan bahwa jauh dari Jabodetabek ke sini ibu kota, kami bisa ke sini kalau tanpa izin Allah tidak mungkin. Itu semua karena sudah izin, kita bismillah bareng-bareng. Biar di jalan mobilnya rusak udah bismillah, kita udah diskusi tuh mau balik mau terus nih, mau balik mau lanjut ini. Alhamdulillah dengan ketahuan kita bismillah sudah kami masuk ke wilayah yang sudah perbatasan, kami mau diskusi nih gimana balik lanjut nih. Tetap operasi mobilnya alhamdulillah bunyi. Kami jalan, jadi mohon izin kami agak terlambat ke sini. Janjinya insyaallah kami duhur di sini, Cid. Target manusiawinya, tapi qadar Allah ya alhamdulillah asar di sini. Nah, alhamdulillah kami dengan senang hati. Kami sudah dikasih minum kopi, minum air putih, alhamdulillah dengan senang hati. Itulah satu penghantar dari saya. Nah, barangkali ditambah oleh kawan-kawan kami yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'alafa bainana bil Islam, ya, wabil khusus bil iman.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Mungkin saya hanya menggenapkan ta'aruf ya, supaya kita, terutama mungkin saya sendiri, supaya bisa bijak dan bisa dibijakin. Gitu. Saya namanya, karena orang Sunda, sebetulnya dulu orang tua manggilnya Yadi. Kayaknya dipanggilin Haryadi, diulang-ulang kayaknya terlalu lucu, kelihatan banget Sundanya, Yadi Haryadi. Makanya saya lebih menghitamkan ya udah Haryadinya saja. Haryadi. Gitu. Nah, qadar Allah, dengan takdir Allah emang bukan diminta dan bukan diharapkan. Bapak atau orang tua saya, bapak itu dari Banten, dari Saketi, sedangkan bertemu ibu dari Bandung gitu. Dan saya lahir di Bandung gitu. Walaupun akhirnya hanya sampai SMA di Bandung, lebih banyak hingga saat ini lebih banyak berkutat di sekitar Jabodetabek gitu. Dan kadarullah di beberapa hari terakhir ini lebih banyak atau sering berinteraksi dengan Ustaz Syam, Pak Ustadz Sofyan Aljawi dan Pak Taufik gitu. Dan untuk mengekalkan silaturahim, karena mungkin yang tadi Pak Ustadz gambarkan, kenapa kita memilih dipilih dan tidak dipilih, tetap emang itu adalah sebuah bagian daripada kehidupan. Jangan sampai nanti 31 pertanyaan Allah dalam surat Ar-Rahman kembali pada kita kan. Kasih sayang Allah yaitu rahmat Allah. Dan Islam itu adalah bagian rahmat dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Jangan sampai kita ditanya kembali dengan kalimat fabi ayyi alai rabbikum atukatiban. Artinya apa? Allah mempertanyakan, rahmat yang telah aku berikan itu jangan jadi cambuk ya. Buat siapa? Ya buat kita sebagai hamba Allah. Jangan sampai kalimat Allah ini a'lamu ma la ta'lamun, karena Allah menciptakan kita ini bagian daripada rahmatnya, bagian kasih sayangnya. Nah, sehingga pertanyaan fabi ayyi alai rabbikum atakadziban 31 kali itu jangan sampai mengena pada diri kita. Cukup bagi kita tafakur dan tadaburi ayat ini sehingga menjadi nilai tersendiri bagi kita. Kita jadi orang-orang yang yakin fa innahu ma'i syayahdin gitu. Itu mungkin mukadimah dari saya sebagai bahan ta'arufan. Mungkin selanjutnya Bapak Sofyan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Sunar Aljawi. Saya seorang arkeolog, bukan ustadz. Apa Anda bukan ustadz ya? Anda nggak pernah ngajarin ilmu agama. Dalam dunia arkeolog tidak ada kalimat kecuali ada barang bukti. Arkeologi berpikir dengan barang kuno. Makanya ketika pertama kali saya masuk ke pondok pesantren ini, langsung takjub dengan bangunan di sebelah sana, bangunan ala Majapahit. Anda bilang secara spontan bahwa yang memiliki pondok pesantren ini mencintai negerinya, leluhurnya. Dan yang salah kaprah bagi para bangsa kita, salah kaprah bahwa Islam itu bukan agama asing. Islam di Nusantara bukan agama asing. Islam adalah bagian daripada milah Ibrahim. Dan ini ada sejak zaman dahulu kala. Makanya saya kaget beliau dipanggil tuh. Berarti beliau orang kuno. Hanya orang kuno yang bisa dipanggil tuh, yang memahami. Nah, dari barang buktinya ada, terus panggilannya ada. Itu dua barang bukti. Ya. Iya. Jadi di sini kita menjelaskan kembali bahwa tidak ada orang di Nusantara itu masuk Islam. Tidak ada. Satu orang pun tidak ada. Semua kembali kepada Islam. Tauhid. Dan kata-kata Allah itu bukan bahasa Arab. Allah itu bukan bahasa Arab. Allah itu bahasa Al-Jawi.
Dari sini, dari Nusantara. Dari mana? Al-ilah. Kalau bahasa Sanskertanya Sang Hyang. Sang itu satu, Hyang itu yang disembah. Tuh. Makanya kaget kan saya tadi panggil tuh itu satu. Artinya tidak ada Yang lain. yang lain. Atau bahasa Sanskerta apa ininya Eka. Eka itu tidak ada kata-kata lain. Eka. Kalau Esa masih ada kata yang lain. Oh, kalau Eka satu ya. Eka satu tunggal, nggak ada kata lain. Makanya aneh kalau ada orang bilang berkata, pertama Islam itu agama impor. Aneh. Dari sejak zaman purbakala, zamannya Sundaland, Islam itu sudah ada di Nusantara. Dan yang menamakan Nusantara itu adalah Milah Ibrahim alaihissalam. Beliau menyebut secara spesifik bangsa kita adalah Al-Jawi. Bahkan di Al-Quran sendiri ada barang bukti punya bangsa kita yang ditulis dalam Al-Quran. Kafuro. Tidak ada di dunia lain itu kafur, kecuali di Barus. Jadi intinya mengenai rahmatan lil alamin kita kembali. Jadi kenapa dahulu Majapahit yang agama resminya Siwa Buddha, tapi dengan mudah ketika Gajah Mada menjadi Mapati mengizinkan. Jadi perlu diketahui bahwa misionaris itu udah ada sejak zaman Majapahit. Itu dikirim langsung resmi secara oleh Vatikan, oleh Paus. Nah itu Vigata Veta dan Orderico waktu itu. Paus di bawahnya tuh, kardinal ya. Kardinal. Nah seorang kardinal silakan sebarkan agama kalian. Ajak orang Jawa. Kalau Anda bisa ngajak orang Jawa satu orang pun, boleh lanjut. Dikasih waktu 40 hari, nggak dapat. 4 bulan, nggak dapat. Akhirnya si kardinal ini kesal, dia malu kembali ke Vatikan. Dia membawa catatan-catatan bahwa di Majapahit sudah ada Islam. Makanya ketika perang salib itu pihak Paus kalah, mereka membagi dunia menjadi 2. Bagian barat untuk Spanyol, bagian timur untuk Portugis. Nah Portugis minta jatah ke Paus. Ayo dong buka dong manuskrip yang dari bagian timur. Makanya Portugis lah yang kemari. Dan alhamdulillah dalam perang salib yang pertama, Portugis setelah mengalahkan Pasai dan menaklukkan Malaka, dia kalah sama orang Jawa. Di mana? Di Batavia di Jayakarta. Jayakarta tuh bahasa Arab itu sebenarnya. Fatahillah. Nah ini gambaran fakta membuktikan bahwa kita bukan mendatang, kita itu kembali. Ya, jadi kalau Siwa Buddha itu agama politis. Jadi dulu ini kita nih Mandala. Mandala itu kalau bahasa Arabnya ad-daulah. Mandala kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Arab ad-daulah. Makanya daulah Islamiyah, udah hebat tuh Amerika segala macam. Kalau kita sebut Mandala, berarti urusannya dengan daulah. Artinya memutar kemakmuran, keadilan. Nah, kita kan dituntut rahmatan lil alamin, yang tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan di Nusantara untuk memeluk agama apapun, tidak ada. Bahkan orang yang datang kemari untuk jadi misioner, silakan. Kalau ada orang Jawa yang mau, silakan. Nah, dari situ kita kembali. Ya, seperti itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, itu kan dari kami. Insyaallah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada 3 orang Ustadz kita ya. Ini kombinasi yang menarik, arkeolog dan Ustadz gitu ya. Luar biasa. Ya, tadi sudah dijelaskan secara singkat bagaimana latar belakang pemilihan tema. Saya pikir cukup baik ya. Dan ini sangat memang sangat pantas untuk kita nanti jadikan sebagai bahan diskusi, karena memang
sekarang ini yang dibutuhkan umat Islam ya seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa memang Islam rahmatan lil alamin ini kan sedang jadi kalimat yang populer. Tapi bagaimana rahmatan lil alamin dalam aplikasinya, kan ini yang perlu nanti sama-sama kita kupas, karena mungkin masing-masing haroka atau mungkin masing-masing kelompok nanti punya ini sendiri ya, punya pemahaman sendiri mengenai pengaplikasian dari konsep Islam yang rahmatan lil alamin itu. Tapi intinya satu, seperti tadi Ustaz Abdul Fattah sampaikan, bahwa agamanya satu, ya kitabnya satu, nabi yang terakhirnya ya sama kan, dan kiblatnya sama ya. Yang bikin kita berbeda itu apa? Nah ini kan nanti yang akan menarik gitu ya. Baik, terima kasih kepada ustadz-ustadz dari Majelis Mahabbah ya, sebagaimana namanya gitu ya. Insya Allah selalu menebar cinta ya, cinta kepada Allah tentunya ya. Berikutnya pada teman-teman dari YPM At-Tauhid, pada Kiai Rafi Muhari, silahkan barangkali ada yang mau diperkenalkan, disampaikan untuk awal di prolog ini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saya perkenalkan YPM ini adalah sebuah jemaah minal muslimin, bukan jemaah muslimin. Artinya YPM ini berposisi sama dengan jemaah yang lain, sama dengan NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, nah, gitu. Jadi jemaah dari seperti jemaah muslimin, gitu, jemaah minal muslimin, bukan jemaah muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, YPM ini tetap sebagaimana umat Islam hampir seluruhnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. YPM berpedoman pada Al-Quran Sunnah karena memang hadisnya sahih, kemudian Al-Qurannya ada. Kalau hadisnya itu, kalau tidak keliru diantaranya taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat abadan selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Cuman di YPM itu Al-Quran dan hadis ini menjadi satu bagian. Jadi bukan Al-Quran satu, bukan hadis kedua, bukan. Jadi Al-Quran hadis satu bagian. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dzulibat alaihimudz dzillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah." Di mana saja kalian akan ditimpa kesengsaraan, kepedihan, kecuali kalian berpegang teguh. Nah, ini pesan Allah, berpegang teguh kepada hablahnya Allah dan hablahnya manusia. Nah, kecuali kalian berpegang teguh kepada hablim minallah wa hablim minan nas, berpegang teguh kepada hablahnya Allah dan hablahnya manusia. Nah, hablim minallah itu saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir termasuk Al-Quranul Matin, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi pedoman YPM adalah satu, hablim minallah, tanda kutip tanda kurung, yaitu Al-Quran hadis. Yang kedua, pedoman YPM ini adalah hablim minan nas, hablahnya manusia. Saya tidak artikan hablahnya itu apa, silahkan para ustadz sendiri artikan sendiri, karena Allah menyebut sama, hablahnya Allah dan hablahnya sama itu posisinya sama, karena wawunya itu pakai waw atof ya ustadz ya. Ya. Cuman yang membedakan klasifikasinya setara, kayak saya dengan istri saya ya sama lah, cuman otoritasnya lebih tinggi saya, kan begitu, itu saja. Jadi begitu. Jadi yang kedua itu adalah pedoman YPM At-Tauhid adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal, Ustaz. Mengapa Allah tidak berfirman begini, hablim minallah wa hablil minal muslimin, gitu. Nah, ini
ternyata hablum minallah wa hablum minan nas ini pakai nas secara umum. Nah, jadi kami berpegang teguh kepada hablahnya Allah dan hablahnya manusia secara umum. Begitu. Itu YPM Tauhid. Kemudian YPM Tauhid ini adalah minim dalam hal ilmu keagamaan. Jadi kami masih membutuhkan masukan dan nasihat dari para asatid di sini untuk membimbing kami agar amaliyah kami amaliyah kami, ketakwaan kami meningkat. Karena pada umumnya YPM itu adalah kumpulan para mu'alaf yang butuh pelajaran Islam begitu. Jadi minim, jadi nanti apabila kami banyak salahnya anggap saja dimaklumi Ustaz. Gitu loh. Jadi mohon saran, mohon petunjuknya. Juga demikian juga bila kami ngengkel nanti, bukan berarti kami ini ngengkel karena memang kebodohan kami dan ketidaktahuan kami gitu loh. Bukan karena kami YPM ingin menantang, tidak gitu. Karena YPM ini adalah jamaah yang masih awam. Namanya saja YPM, tetapi kalau Ustadz namanya jamaah apa tadi? Majelis Mahabbah. Beda jauh. YPM namanya saja YPM ini bukan nama Islam-Islaman, jamaah apa namanya YPM, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, itu. Namanya saja beda, kayak langit dan bumi. Jadi otomatis dari nama saja ini YPM kalah pamor ini, gitu loh. Alhamdulillah berarti YPM kedatangan guru-guru Ustaz, gitu loh. Alhamdulillah kami bersyukur. Terus saya pribadi itu seorang kakek yang punya anak 4 kemudian 20 cucu. Demikian sepintas. Saya bernama lakop Toya Bening. Toya, saya dipanggil cucu saya To. Itu dalam buku Koping Ho namanya Totiang. Totiang itu bahasanya itu kakek orang tua yang mulia gitu loh. Jadi Totiang itu saya mengambil dari, kan dulu saya sering baca Gan KL, SD Liong, kemudian Koping Ho, macam-macam itu. Maka begitu saya senang buku-buku sejarah, maka nama saya Pak Toya Bening gitu loh. Bapak Toya Bening. Panggil saja Bapak Toya gitu. Demikian sekilas dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan tentang jemaah YPM bisa saya jelaskan. Demikian. Ya. Pak Sugri ada yang mau mungkin perkenalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih menganugerahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berwajah bil wujuh, bertemu dengan ikhwan-ikhwan kita dari majelis taklim mungkin ya, Mahabbah. Terima kasih atas kedatangan antum-antum sekalian, dan mohon maaf apabila dari YPM dalam menyambutnya kurang berkenan di hati bapak-bapak. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga sholatnya bisa terlimpahkan kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang selalu istiqomah di jalannya. Sedikit menimpali tadi yang disampaikan oleh Ustadz Al-Jawi bahwa kembalinya kita ke fitrah agama Islam bukannya di Nusantara, barangkali di seluruh dunia. Dan kedua kali kenapa saya berlabuh di YPMA jauh-jauh dari Purbalingga yang YPMA berpusat di Surabaya, karena saya sampaikan, mohon izin saya sampaikan, saya kerja terakhir ngurusin mu'alaf waktu itu, dan setelah selesai kebetulan saya buka-buka YouTube, ada Yayasan Pembina Mu'alaf, dan saya terus terang jatuh cinta kepada yayasan ini karena ngurusin mu'alaf yang begitu sangat kami cintai. Ya, saya kira demikian dari saya, tambahan sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu sesi untuk berta'aruf ria dan juga
tadi ya menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan tema. Baik, berikutnya kita juga mohon setelah ini nanti untuk persiapan nanti malam kita diskusi lebih tajam. Saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu aturan diskusi kita, ya sedikit aturan mainnya. Ini supaya apa? Supaya nanti kita tetap ada di jalur yang sudah kita sepakati ya. Yang pertama, ketika nanti kita berdiskusi jangan sombong ya. Ya wahfid janaha kalil mukminin gitu ya. Kita harus saling ini ya merendahkan sayap kita kepada sesama orang mukmin. Kemudian yang kedua, tidak boleh emosi atau marah gitu ya, karena memang kita menjaga kok tema kita ini kan rahmatan lil alamin gitu ya. Turunannya itu berarti ya Islam yang damai, kasih sayang, penuh mahabbah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menunjukkan akhlakul karimah kita, ya, sebagaimana misi Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu litamima makarimal akhlak. Yang terakhir ini wa tawassabil haq wa tawassabil sabr wa tawassabil marhamah ya. Saling mengingatkan ya. Dan tadi saya pikir sudah elok sekali dari majelis mahabbah ya, begitu tawadu menyampaikan dalam ta'arufnya tadi gitu ya. Kemudian dari YPM juga sama. Insya Allah ini pertanda diskusi kita nanti akan membawa barokah buat kita dan insya Allah buat semua yang menyaksikan ini ya rekaman dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Baik, kalau sudah disepakati ini yang menjadi kesepakatan kita untuk untuk batasan-batasan dalam berdiskusi. Nah, yang terakhir diskusi itu memang tidak harus sepakat, ya kan? Sepakat sama maksudnya gitu ya. Sepakat berbeda juga boleh ya. Karena al-ikhtilaful ummati rahmah kan gitu. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu sendiri sudah menjadi rahmat buat kita semua gitu ya. Apalagi kalau ada kesepahaman ya tentu ini kita syukuri, tapi andai kata berbeda pun nggak ada masalah. Ya kenapa? Karena memang kita akan melatih ikhwan-ikhwan kita di luar sana supaya kita bisa menjadi contoh ya dalam diskusi. Karena gini, afwan para asatidz sekalian, ini pandangan anak pribadi ya. Pernah anak sampaikan begini, karena YPM ini kan seperti tadi sampaikan Pak Sugri, kita banyak dakwahnya di medan perang pemikiran dengan orang-orang kufar gitu ya. Kalau yang kepada internal umat Islam ini baru perdana ini. Kita berdiskusi kepada sesama umat Islam. Biasanya diskusi kita, debat kita itu sama pendeta kan ya. Nah, saya pernah bilang begini, bermasalah dengan orang kafir kadang lebih mudah diselesaikan ketimbang bermasalah dengan ikhwan kita sendiri. Ya, kenapa? Bermasalah dengan ikhwan kita sendiri itu bisa jadi bencana besar. Ya, contoh di Sudan bisa perang saudara, kan begitu ya. Di Yaman dan seterusnya kita lihat bagaimana kenyataan ternyata internal umat Islam saling ya baku hantam antara sesama. Ini yang kita prihatin. Sementara dengan orang kafir gitu ya, kita bisa berbaik-baik. Ya contoh lah, kita nggak usah tutup mata. Banyak juga ternyata orang-orang kita yang bisa peluk-peluk mesra sama orang-orang kafir, tapi sesama umat Islam justru saling bermusuhan. Ini kan kebalik gitu ya. Harusnya kan kalau sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW ya di surat Al-Fat itu kan harusnya kita itu harusnya asyidda alal kufar wahamau bainahum kan begitu ya. Tapi kenyataannya itu tadi. Kenyataannya justru sesama umat Islam kita saling kencang-kencangan ya, bahkan sampai bermusuhan, memendam benci ya, dendam ya Allah, naudzubillah min dzalik, sampai segitunya. Tapi ternyata sesama kepada orang kafir kita bisa saling toleran gitu ya. Nah, ini yang lucu kadang-kadang seperti itu. Nah, inilah yang mau kita sampaikan kepada semua ikhwan kita yang ada di sana, bahwa harusnya kita duduk bersama seperti ini, ya kan? Kemudian saling menghargai, mau apapun latar belakang kelompoknya, harokahnya, itu nggak ada masalah gitu ya. Yang penting adalah kita punya jiwa besar untuk bisa saling tadi ya menjaga ya ukhuwah di antara kita bersama. Nah, itu barangkali. Nah, untuk berikutnya saya persilakan untuk awal bagian penutup sebelum nanti kita
rehat jam 5 ya. Nanti kita sambung lagi jam 20.00 pada salat isya dan makan malam nanti. Saya kepengen dari Majelis Mahabbah menyampaikan statement ya. 5 menit ya. 5 menit melihat fakta dan realita umat Islam saat ini. Ya, boleh setuju dengan yang Ana sampaikan tadi atau mungkin mengambil sampel lain. Fadhal Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini Rasul diutus ke dunia untuk menyampaikan risalah kebenaran. Tugas kita adalah dakwah. Balighan walau ayah. Sampaikan saja semampu yang Anda bisa. Terus realita hari ini, mengapa anggap saya secara konteks umat secara umum, kenapa berantem? Barangkali kita kurang ngaji, kita kurang majelis ilmu, maka menganggap diri paling benar. Kalau begini apa sih? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr situ. Barangkali saya belum dapat ilmu dari ustaz, gini kan saya dapat. Maka perpecahan hari ini satu, keegoan terlalu tinggi manusia itu. Kedua, doktrinisasi yang berlebihan di luar pada jalur-jalur syar'inya. Karena wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, di situ konteks kajiannya. Apa dipermasalahkan? Kok jamaah konteksnya Islam? Di sini akan dimanfaatkan orang lain untuk madu domba kita. Maka kami selalu menjaga, kami harus banyak ngaji kepada guru-guru. Kami harus banyak silaturahmi kepada para guru, para asatid. Barangkali kami belum dapat, di situ kami datang berjumpa dengan mereka untuk saling menasihati. Mukadimah kami tadi, konteks hidup dunia sih untuk apa kami kesini? Rugi dalam perdagangan kan? Tapi ini dagang sama Allah. Dagang sama manusia rugi kita loh, jauh-jauh sini ngapain? Tapi Allah konteks dasarnya adalah ilahiyah yang kita kejar. Bahwa dalam surat Al-An'am itu 61, ini sudah takdir Allah. Biar daun sudah kering di pohon, kampanye tidak akan mungkin jatuh. Maka dengan saudara kita Pak Taufikullah kontak, bismillah dia. Bahkan kamu Ustaz, saya udah janji orang hari Jumat tidak waktu pertemuan ekonomi koperasi nih. Gitu ya. Akhirnya kami diskusi berbincang-bincang. Oke, bismillah. Akhirnya kesinilah satu panggilan dari panggilan ilahiyah, panggilan syariat. Nah, maka kalau tadi yayasan pembina mu'alaf itu justru kami banyak belajar di sini karena nilainya sudah tinggi membina orang mu'alaf. Kami belum bisa. Berarti kami harus banyak belajar. Ya mudah-mudahan kenapa tidak buka cabang di Bekasi saja sama Majelis Ta'lim Mahabbah? Kan ada mu'alaf di situ. Tunjuk aja itu. Sudah cabang di situ Mahabbah itu. Pak Abdul Fasam Sudi bagian daripada kita. Kami terima. Kan kita ada firqah di situ. Masya Allah. Kan apa firqahnya? Enggak ada kan? Kolaborasi kan? Oke, di sini kita. Jadi untuk apa jauh-jauh dari Jabodetabek ngaji di sini kan ada. Kami mendapatkan mandat dari yayasan ini, kami ikut bina di sana, kan jelas itu. Apa yang kita permasalahkan? Enggak ada. Ajak orang untuk sholat, ada orang tidak berbantam, ada orang tidak mabuk, tidak zina segala macam. Ya udah satu. Tapi permasalahkan. Kan senang hati. Iya dah. Hubungi mahabbah situ gitu begini pada kita juga. Ngaji situ bismillah kita ngaji. Justru kalau ada pondok sini kami minta ini rujukan-rujukan binaannya. Alhamdulillah. Yang senang hati kami ikut bergabung dalam yayasan tersebut dalam proses pembinaan, insyaallah. Nah itu. Ya kalau kami undang Ustaz ada tabligh akbar Jabodetabek, Ustaz datang lah ke situ. Iya. Kan enak gitu insyaallah ya. Karena saya pernah berkumpul di kawan-kawan Arimatea itu. Bagus tapi saya lihat agak panas sih diskusinya itu. Ini kami beda akid keyakinan di satu majelis jadi saya agak tegang gitu. Tapi saya berdiri bicara ini apa ini? Pada saya dipimpin oleh apa kawan kita tuh Ricky ya. Ustaz, ini seru ini. Tapi orang ilmunya detek bisa berantem nih. Bisa berantem nih. Lo duduk ini agama di sini, kita di sini. Sudah acak tangan begini.
alhamdulillah hari itu orang-orang berilmu jadi santai, senang gitu. Coba di pinggir jalan bisa cocok itu. Nah itu statement kami, insyaallah ya, dengan senang hati kami bisa silaturahmi sini. Satu nilai yang kami dapat adalah panjang umur. Amin, amin, amin. Rezeki kita dapat. Amin. Ya. Tambah itu umur panjang. Amin. Tadinya gunting hari ini ada silaturahmi panjang umur namanya. Nah, intinya alhamdulillah itu satu statement dari kami dalam taruh pertama ini. Kami minta maaf. Ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang tidak baik. Kami secara pribadi, secara majelis taklim minta maaf kepada Ustadz dan para ikhwan-ikhwan di sini. Inilah satu statement dari kami untuk season pertama ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. Jadi satu analisa yang cukup baik dari Al-Mukarram Ustadz Abdul Fattah Samsudin ya, bahwa permasalahan umat Islam saat ini adalah pertama karena egonya yang terlalu berlebih, ya kan? Kemudian yang kedua doktrin yang terlalu berlebihan, yang tidak sudah keluar dari konteks syar'i, masya Allah. Jadi ini perlu jadi catatan penting kita semua memang ya, karena memang kita ingin teman-teman ikhwan-ikhwan di luar sana itu ya seperti kami di sini gitu ya, bisa duduk manis, duduk bareng ya kan. Kenapa sih harus berfirqah-firqah sementara? Ternyata kita bisa berkolaborasi ya, kita bisa menjadi satu bagian ya dengan integritas kita masing-masing yang bisa kita jalankan, kan begitu. Luar biasa ini sebuah wacana dan sebuah masukan yang sangat mulia sekali gitu ya. Tentu ini perlu menjadi contoh buat kita semua. Semoga majelis mahabbah juga ke depannya bisa terus menyebar kebaikan dan juga cinta ya kepada semua umat Islam, sehingga umat Islam itu memang harus ditenggelamkan dengan mahabbah tadi gitu ya, supaya hilang kebencian ya dan lain sebagainya. Baik, kepada dari YPM kami juga persilakan 5 menit untuk menutup season pertama ini, untuk nanti kita menuju ke diskusi nanti malam ya. Pada Yai Rofi kami persilahkan. Bismillah, nggak pakai salam ya, soalnya tadi udah salam. Cukup sekali. Begini, apa yang disampaikan sama Ustadz, insya Allah lebih dari cukup. Bahwa ada orang yang memang kalau istilah Ustadz mengaku paling benar. Nah, saya ingat kepada sebuah surat, saya langsung ini, maaf Ustadz saya tidak hafal, jadi saya buka surat apa ini? Ini tidak kelihatan. Oh, surat An-Najm. Nah, saya buka dulu ya, kacamata saya. Saya potong ayatnya agar lebih wa a'lamu bikum. Dialah Allah yang tahu kalian, bikum, kalian. Idz ansha'akum minal ardi, dikala kalian dulu dibentuk dari bahan bumi. Wa idz antum ajinnah, dan Allah mengetahui, wawunya itu atuf lagi, dikala kamu ajinnah, di saat jadi janin. Fi butuni ummahatikum, di dalam perut ibu-ibu kalian. Jadi Allah di sini menyatakan bahwa manusia itu relatif. Relatif itu artinya dari kecil, besar, dari bayi menjadi anak-anak, berubah. Relatif. Kemudian yang paling menarik, Allah ayat ini langsung. Karena itulah fala. Fa-nya ini fa jawab ya. Lamnya ini lam apa namanya? Yang keras itu lanahi. Lanahi ya. Fala tuzakku anfusakum. Maka kamu jangan sok bener, sok suci. Ini Allah bilang karena relatif. Kebenaran itu ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif. Fala tuzakku anfusakum, maka kalian jangan sok suci anfusakum, diri kalian. Wa a'lamu bimanittaqo, karena dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ini ya. Dan ada orang yang tidak apa namanya, yang biasa-biasa amalannya. Zaman Rasulullah kan ada Ustadz ya, orang yang amalannya biasa-biasa. Tapi Rasulullah selalu ngomong begini, nanti ada orang ahli surga lewat. Ternyata si A yang lewat, sahabat
Diam biasa-biasa saja. Kemudian suatu ketika saat Rasulullah di masjid, nanti ada orang ahli surga yang lewat. Ternyata tadi si A itu tadi. Tambah yakin, loh kok ini sama. Ketiga kalinya suatu ketika Rasulullah bilang nanti ada orang ahli surga yang lewat. Ternyata tadi sahabat yang sama. Setelah diselidiki, ternyata beliau itu biasa-biasa saja. Malah diselidiki ya, pura-pura ada sahabat yang pura-pura ingin tahu amalan apa, sehingga Rasulullah melabeli dia sebagai ahli surga. Nah, begitu. Dia selidiki pura-pura jadi tamu, pengen menginap. Dinginep. Waktu malam dia tidak sholat malam, hanya sholat biasa. Cuman kok orang ini biasa ya, tapi kok dianggap masuk surga gitu. Ternyata setelah 3 hari ditanya, wahai sahabat, engkau dilabeli, dikasih pangkat sama Allah, sama Rasulullah, dijuluki kamu ahli surga. Amalan apa? Saya tidak punya amalan apa perasaan saya. Biasa saja, kalau ya sedekah biasa. Saya ke istri pulang sholat wajib biasa. Cuman yang paling itu saya itu kalau mulet itu apa? Kalau tidur itu kan mulet gitu. Itu selalu berzikir, ya Allah, gini. Ya Allah, itu dok. Jadi amalan mulet itu ternyata membuat dia ahli surga. Gitu. Jadi, na'udzubillah min dzalik. Saya yang setiap hari di masjid satu misal begitu ya, yang tidak berhenti, tidak boleh menghina orang yang biasa-biasa saja. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum, jangan kalian sok suci, sok bener dewi. Sok suci itu tingkatan tinggi, sok bener dewi. Kenapa pakai zakah yuzaki? Karena memang kalau bener kan tasdik, sodak tak kamu bener. Tapi ini lebih tinggi kedudukannya daripada itu. Kamu jangan sok suci, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Demikian Ustadz, saya terima kasih bisa dapat pelajaran dari Ustadz. YPM yang masih awam ini, alhamdulillah kita dapat pelajaran. Demikian sementara Ustadz, monggo. Baik, terima kasih kepada Yai Rafi'i. Dan untuk sesi awal, tinggal tersisa 4 menit, saya pikir kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada Isya, ya kan, dengan pembicaraan yang insya Allah akan lebih hangat, lebih bersahabat. Kemudian sekali lagi kita niatkan diskusi kita kali ini adalah untuk menjadi contoh ya buat ikhwan-ikhwan kita di luar sana, agar jangan pernah tabu, jangan pernah menganggap diskusi kepada sesama umat Islam ini adalah alergi atau mungkin nggak perlu gitu ya. Justru seperti ini semakin baik ya, semakin sering bertemu, semakin sering berbicara, itu kan nanti kan menumbuhkan tadi mahabbah, cinta tadi kan gitu ya. Karena saling mengenal kan begitu ya. Nah kalau kita nggak pernah kumpul, nggak pernah sharing, nggak pernah silaturahim, bagaimana mau muncul kecintaan di antara kita kan begitu. Sehingga mudah-mudahan teman-teman ikhwan-ikhwan kita di luar sana bukan cuma sering berkumpul sesama kelompoknya saja ya, tapi juga sering bersilaturahim kepada ikhwan-ikhwan yang lain, sehingga tadi ya kita bisa bersama-sama mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, supaya kita ini mendapatkan keselamatan hidup ya kan, terhindar dari kesengsaraan. Ini bagus ini tema yang Ustadz dari Majelis Mahabbah pilih ini ya. Karena rahmatan lil alamin itu akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan hidup dunia maupun akhirat gitu ya. Jadi kalau mau hidup sengsara ya sudah tadi ya, artinya keluar dari konteks Islam yang rahmatan lil alamin ya, artinya saling membenci ya kan, saling mendendam, akhirnya ya saling rusuh ya kan, dan lain sebagainya. Ini akan membuat kita sengsara, Masya Allah. Jadi ini tema yang sangat baik, perlu kita dalami, dan ini akan kita sebarluaskan kepada seluruh ikhwan-ikhwan kita, agar kita semua bisa bersatu ya, mewujudkan yang namanya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Baik, itu saja. Mari sama-sama kita akhiri dulu sementara pembicaraan kita ini, majelis kita ini, dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.